Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Nugraha Cahaya Guna, Balki Suraya Palestin, dan Najia Ramadiana. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha pada masyarakat Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Bapak Nunu Firdaus MPD. Oke, langsung saja kita simak materinya. Pertama yaitu mengenai awal mula masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Awal mula masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia dilatar belakangi oleh hubungan perdagangan dengan India, terutama melalui jalur Selat Malaka yang merupakan jalur laut antara India dan Cina, yang menyebabkan masuknya pengaruh India termasuk masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Perdagangan ini menyebabkan menyebarnya ajaran agama Hindu dan Buddha. Akibat dari perdagangan ini juga muncul kerajaan yang dipengaruhi agama Hindu-Buddha seperti Kerajaan Sriwijaya di pesisir timur Pulau Sumatera yang menjadi makmur karena ada peran sebagai perantara dan tempat singgah dalam perdagangan antara Cina dan India. Penyebaran agama Hindu dan Buddha oleh para pedagang merupakan dasar teori Waisa. Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu dibawa ke Indonesia oleh para pedagang yang berdagang di Indonesia, atau kasta Waisa. Teori ini dikemukakan oleh Nicolaas Johannes Crom, seorang ahli sejarah Belanda. Teori ini menyatakan bahwa para pedagang menggunakan angin muson tropis setiap 6 bulan untuk berlayar ke India. Bukti dari teori adalah adanya kampung keling atau kampung pedagang India yang diambil dari nama kerajaan Kalingga di India Timur yang ditemukan di kota-kota pesisir. Untuk materi selanjutnya yaitu penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia. Ada beberapa teori tentang penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia, yaitu yang pertama ada teori Sudra. Nah, sesuai dengan namanya, teori ini menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu-Buddha ke Nusantara dibawa oleh orang-orang India berkasta Sudra. Lalu yang kedua, ada teori Waisya. Menurut teori ini, kelompok yang berperan besar dalam penyebaran agama Hindu-Buddha adalah golongan Waisya. Nah, teori ini dikemukakan oleh Profesor N.J. Crom. Teori ini berkaitan dengan peranan pedagang dalam menyebarkan kebudayaan India di Nusantara. Kemudian diikuti dengan proses perkawinan antara pedagang India dengan perempuan di Nusantara. Yang ketiga yaitu teori kesatria. Menurut teori ini, kelompok yang berperan besar dalam penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia adalah golongan kesatria. Proses penyebaran tersebut dilakukan dengan cara pendudukan atau kolonisasi. Teori ini dikemukakan oleh Profesor Dr. Insinyur J.L. Mounds. Lalu, yang keempat ada teori Brahmana. Menurut teori ini, faktor utama penyebaran agama Hindu-Buddha di Nusantara dari kaum Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh J.C. Van Leeuwen. Dan yang kelima yaitu teori arus balik. Menurut F.D.K. Bos, dalam proses alkulturasi kebudayaan ini, bangsa Indonesia turut berperan aktif. Pada mulanya, orang-orang dari India yang membawa agama Hindu-Buddha, yaitu dari golongan intelektual, melalui jalan dagang yang lazim dilalui para pelancong dengan menumpang kapal dagang. Setelah sampai di Indonesia, mereka kemudian diundang untuk memberikan suatu sinar kehinduan pada masyarakat Indonesia. Nah, setelah orang Indonesia ini masuk agama Hindu-Buddha, kemudian mereka sendiri belajar ke India, lalu pulang dengan aktif menyebarkan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, dari kelima teori tersebut, teori penyebaran agama Hindu di Nusantara oleh kaum Brahmana adalah yang paling masuk akal. Karena ada dua alasan yang memperkuat teori ini. Yang pertama yaitu hanya kaum Brahmana yang mengerti kitab Weda. Lalu yang kedua, hanya kaum Brahmana yang mengerti tulisan Sanskerta dan bahasa Palawa. Untuk selanjutnya yaitu tentang pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha. Yang pertama, pengaruhnya dari segi seni bangunan.
Pengaruh Hindu-Buddha kemudian diimbangi dengan berbagai peninggalan yang bercorak kebudayaan tersebut, yang berupa artefak maupun tekstual, baik yang utuh maupun tidak, telah meyakinkan bahwa pengaruh Hindu-Buddha pernah menancap sangat kuat di Indonesia. Yang kedua, kesusastraan. Dalam perkembangannya, budaya tulisan melahirkan karya-karya sastra berupa kitab buah karya para pujangga Nusantara. Kitab ini berupa kumpulan kisah, catatan, atau laporan tentang suatu peristiwa. Kadang di dalamnya juga terdapat mitos. Yang ketiga, bahasa dan tulisan. Pengaruh Hindu-Buddha mengantarkan masyarakat Indonesia kepada budaya tulis atau zaman sejarah. Budaya tulis itu menggunakan bahasa Sanskerta dengan huruf Pallawa atau jenis tulisan yang digunakan di bagian selatan India. Yang keempat, kepercayaan dan filsafat. Sebelum ajaran Hindu-Buddha datang, masyarakat Indonesia menganut kepercayaan animisme atau memuja roh nenek moyang, dan animisme atau kekuatan gaib dari benda-benda. Nah, setelah Hindu-Buddha datang, masyarakat Indonesia banyak yang belajar ajaran Hindu-Buddha. Agama Hindu maupun Buddha telah mempertegas nilai-nilai moral yang telah dimiliki bangsa Indonesia sebelumnya. Yang kelima, sistem pemerintahan. Sebelum masuknya Hindu-Buddha, masyarakat Indonesia belum mengenal sistem pemerintah. Semula pemimpinnya adalah kepala suku. Setelah Hindu-Buddha pemimpinnya adalah raja. Masuknya Hindu-Buddha membawa pengaruh terhadap terbentuknya kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Keenam, perdagangan. Dalam dunia perdagangan, pada masa Hindu-Buddha sudah menggunakan mata uang yang diciptakan di negara sendiri, sehingga transaksi jual beli menjadi lebih praktis baik untuk perdagangan dalam negeri maupun luar negeri. Karena sebelumnya transaksi masih bersifat barter. Yang ketujuh, sistem kalender atau penanggalan. Dalam sistem ini, perkembangan Hindu-Buddha di Indonesia memiliki perhitungan kalender yang disebut kalender Saka. Pada kalender Saka, 1 tahun Saka terdiri atas 365 hari. Pada sistem kalender dalam masyarakat berkaitan dengan kegiatan-kegiatan seperti upacara keagamaan. Nah, sekian penjelasan dari kami mengenai materi tentang pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha pada masyarakat Indonesia. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab yang akan dilaksanakan via WhatsApp group. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.